Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wulandari dan Chandra Sakti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang manajemen strategi internasional atau disebut dengan International Strategic Management. Dalam mata kuliah Bisnis Internasional, dosen pengampu Ibu Fasni Husna S. Rashid MBA. Pengertian manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional merupakan transaksi bisnis antar berbagai pihak yang berasal lebih dari satu negara. Transaksi bisnis ini meliputi yang pertama, pembelian berbagai barang di suatu negara dan mengirimnya ke negara lain untuk diproses atau dirakit. Yang kedua, dikirim kembali dalam bentuk produk jadi ke negara lain untuk dijual secara retail. Yang ketiga, membangun pabrik di luar negeri guna memperoleh biaya buruh yang lebih rendah. Yang keempat, peminjaman uang dari suatu bank di suatu negara untuk membiayai operasional di negara lain. Pihak yang terlibat dalam manajemen strategi internasional. Yang pertama, individual atau individu. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, kelompok perusahaan. Yang keempat, agen perusahaan. Aktivitas yang dilakukan bisnis internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu aktivitas penjualan produk yang dihasilkan oleh suatu negara untuk dijual kembali di negara lain. Yang kedua, impor, yaitu aktivitas pembelian produk yang dihasilkan oleh suatu negara lain untuk dikonsumsi maupun dijual kembali di negara sendiri. Yang ketiga, investasi luar negeri atau foreign investment, yaitu penanaman modal oleh suatu negara di negara lain. Bentuk investasi luar negeri dapat berupa investasi langsung di luar negeri maupun investasi portofolio di luar negeri. Yang keempat, lisensi luar negeri atau international licensing, yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan di suatu negara membeli lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak merek, hak cipta, dan sebagainya. Yang kelima, waralaba internasional atau international franchising, yaitu bentuk khusus dari lisensi luar negeri di mana perusahaan di suatu negara bertindak sebagai pembeli otoritas atau franchisor bagi perusahaan lain di luar negeri atau franchisee. Yang keenam, kontrak manajemen internasional atau international management contracts, yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan di suatu negara menyetujui untuk mengoperasikan berbagai fasilitas atau menyediakan jasa manajerial kepada perusahaan di suatu negara lain dengan menerima pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak manajemen. Yang ketujuh, kontrak manufaktur atau international manufacture contract, yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan manufaktur di suatu negara mengalihkan proses manufakturnya kepada perusahaan lain di negara tersebut. Yang kedelapan, Turkey Project, yaitu perjanjian kontrak di mana suatu perusahaan menyetujui untuk mengerjakan atau membangun fasilitas yang akan kemudian diserahkan kepada pembeli jika sudah siap untuk dioperasikan. Yang kesembilan, patungan atau joint ventures, yaitu perjanjian antar dua atau lebih perusahaan untuk bekerja dan membangun kepemilikan bersama yang terpisah dari perusahaan induknya. Selanjutnya, adapun perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bisnis internasional melibatkan banyak negara sehingga akan melibatkan banyak mata uang yang berbeda. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penetapan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain. Yang kedua, sistem hukum yang berbeda pada berbagai negara, sehingga perlu dilakukan adaptasi praktek-praktek bisnis terhadap sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Yang ketiga, budaya setiap negara berbeda, sehingga perlu dilakukan adaptasi terhadap budaya yang berlaku di masing-masing negara. Yang keempat, ketersediaan sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi itu berbeda di setiap negaranya, sehingga produk yang akan dihasilkan pun berbeda di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional. Yang pertama, faktor domestik seperti pemerintah di mana perusahaan tersebut beroperasi, mata uang negara tersebut, sistem akuntansi berlaku, sistem hukum dan politik yang berlaku, dan bahasa dan budaya yang cenderung homogen secara komparatif. Yang kedua, faktor internasional seperti keterlibatan banyak pemerintah dari berbagai negara, melibatkan banyak mata uang, melibatkan banyak sistem akuntansi, melibatkan banyak sistem hukum dan politik, serta keberagaman budaya dan bahasa dari berbagai negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional secara umum. Yang pertama, bahasa. Faktor bahasa memberikan pengaruh terhadap keputusan strategik untuk memasuki pasar suatu negara. Akan lebih mudah jika perusahaan menggunakan bahasa internasional untuk memasarkan bisnisnya, seperti bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Yang kedua, budaya. Faktor budaya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan internasional yang akan beroperasi di suatu negara. Contohnya, budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi bulan puasa dengan berbuka bersama keluarga, yang mengakibatkan pengurangan jam kerja selama bulan puasa. Yang ketiga, politik. Faktor kestabilan politik akan memberikan pengaruh khususnya terkait keputusan investasi langsung perusahaan internasional di luar negeri. Contohnya, perang saudara atau perang suku atau kudeta militer dan sebagainya. Maka dengan ini perusahaan internasional cenderung enggan berinvestasi di negara tersebut. Yang keempat, ekonomi. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi nasional akan mempengaruhi keputusan strategi perusahaan internasional untuk memasuki pasar suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan daya beli masyarakat di suatu negara semakin baik, sehingga dapat dijadikan sebagai pasar potensial bagi perusahaan internasional yang akan menjual produknya. Yang kelima, campur tangan pemerintah. Faktor campur tangan pemerintah juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan internasional, seperti campur tangan pemerintah yang terlalu dominan yang tidak memberikan fleksibilitas bagi perusahaan internasional untuk beroperasi akan berdampak pada keterbatasan investasi luar negeri. Contohnya saja, campur tangan pemerintah dalam membatasi perusahaan waralaba asing. Yang keenam, buruh. Faktor buruh juga menentukan keputusan strategik bagi perusahaan internasional untuk berinvestasi dan beroperasi di suatu negara. Dalam bentuk pembayaran upah buruh yang murah, stabilitas keamanan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketujuh, hubungan industri atau pemburuan. Faktor hubungan industri atau hubungan pemburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Pemburuhan juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan internasional, seperti pemberlakuan serikat bekerja atau labor union, ketentuan pemutusan hukum kerja atau PHK, dan sebagainya. Yang kedelapan, pembiayaan keuangan.
Faktor pembiayaan keuangan juga mempengaruhi keputusan strategi perusahaan internasional, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman guna pendanaan operasional perusahaan internasional, tingkat suku bunga pinjaman yang relatif rendah, fasilitas sistem transaksi, pembayaran yang memadai, dan sebagainya. Sumber-sumber keunggulan bersaing. Yang pertama, efisiensi secara global atau global efficiency adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan lokasi yang efisien, baik kantor cabang maupun pabriknya di berbagai negara, menentukan skala keekonomian produk dan jangkauan keekonomiannya. Yang kedua, fleksibilitas multinasional atau multinational flexibility adalah kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan budaya beserta perubahan-perubahan terbarunya. Yang ketiga, pembelajaran secara mendunia atau worldwide learning. Yang dimaksud dengan pembelajaran secara mendunia adalah pembelajaran yang bersifat mendunia berlaku hampir di seluruh dunia, yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang bergerak dalam pasar bisnis internasional. Selanjutnya, alternatif pilihan keputusan strategik. Yang pertama, strategi replikasi domestik atau home replication strategy. Strategi ini dibangun dengan memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri sebagai senjata komparatif yang utama di pasar luar negeri yang dimasuki dengan mendasarkan atas keunggulan apa yang dimiliki yang memang sangat baik di pasar domestik dan mencoba menduplikasikan di pasar luar negeri. Yang kedua, strategi multi-domestik atau multi-domestic strategi merupakan strategi internasional di mana strategi dan operasi keputusan terdesentralisasi kepada unit bisnis strategik di setiap negara sehingga memungkinkan unit yang untuk produksi menyesuaikan dengan market. Lokal strategik multi-domestik berfokus pada bersaing di dalam setiap negara. Strategi multidomestiknya menggunakan pendekatan yang sangat terdesentralisasi yang memungkinkan setiap divisi untuk fokus pada wilayah geografis ataupun country. Yang ketiga, strategi global atau global strategic melihat dunia sebagai pasar tunggal dan memiliki tujuan utama yaitu membentuk standar produk yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Strategi global ini hampir mirip atau hampir kebalikan dari strategi multidomestik. Yang keempat, strategi transnasional atau transitional strategi menggabungkan manfaat efisiensi skala global dari perusahaan global dengan keuntungan dan kelebihan lokal sebagai respon dari perusahaan multidomestik. Berikut adalah matrik alternatif strategik. Teman-teman bisa melihatnya. Komponen strategi nasional. 1. Keunggulan yang membedakan. Yang dimaksud dengan keunggulan yang membedakan adalah keunggulan yang dimiliki berupa teknologi mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, praktek-praktek organisasi yang unggul, atau nama-nama merek yang dihormati, tanpa kompetensi yang unik. Sebuah perusahaan asing akan mengalami kesulitan dalam bersaing. Strategi internasional mencerminkan interaksi antara kompetensi khusus dan peluang bisnis yang tersedia di negara yang berbeda. Memanfaatkan keuntungan tersebut dengan memperluas operasi ke banyak pasar sebagai sumber daya memungkinkan. Kedua, jangkauan kegiatan operasi atau scope of the operation. Wilayah geografis meliputi negara, wilayah-wilayah negara, dan kelompok negara. Ceruk pasar atau produk dalam wilayah berfokus pada ceruk pasar atau produk dalam satu atau beberapa wilayah, seperti kualitas premium pasar ceruk pasar murah atau ceruk pasar khusus lain. Karena semua perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan karena pasar berbeda dalam daya tarik untuk berbagai produk, manajer harus memutuskan mana pasar paling menarik untuk perusahaan mereka. Ceruk pasar khusus
lingkup terikat kepada kompetensi khusus perusahaan. Jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik hanya di wilayah tertentu atau di lini produk tertentu, maka lingkup operasi akan fokus pada bidang-bidang di mana perusahaan memiliki kompetensi khusus. 3. Pengalokasian sumber daya atau resource development. Perusahaan melakukan alokasi sumber daya spesifik melalui lini produk, lini geografis, dan lini produk dan geografis. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang menentukan prioritas relatif perusahaan atas sumber daya yang terbatas. 4. Sinergitas atau sinergi adalah bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai lebih daripada pemisahan. Tujuan dari sinergi adalah menciptakan situasi di mana seluruh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Pengembangan strategi internasional. 1. Perumusan strategi. Memutuskan apa yang harus dilakukan. Menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan pada dasar yang dimasuki, dan cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar tersebut. Implementasi dilakukannya. Mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Biasanya dicapai melalui perencanaan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses, dan pengendalian. Selanjutnya, langkah-langkah dalam merumuskan strategi. 1. Mengembangkan suatu pernyataan misi. Pernyataan misi menjelaskan tujuan organisasi, nilai-nilai, arah, strategi perusahaan, dan target. Kedua, melakukan analisis SWOT. SWOT berisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Memulai analisis SWOT dengan melakukan peninjauan lingkungan dalam bisnis. Ketiga, menetapkan tujuan-tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan utama perusahaan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana taktis. Fokus pada rincian pelaksanaan. Tujuan strategis perusahaan terkait dengan isu-isu manajemen dan rincian pelaksanaan seperti rekrutmen pegawai, kompensasi, jalur karir, distribusi, dan logistik. Kelima, mengembangkan suatu kerangka pengendalian. Kerangka pengendalian adalah serangkaian proses manajerial dan organisasi yang harus bergerak. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan strategi internasional. 1. Strategi korporasi atau corporate strategy meliputi strategi bisnis tunggal atau single business strategy. Adalah perusahaan yang bergantung pada satu bisnis, produk atau layanan untuk semua pendapatan, di mana keuntungan signifikan dari strategi ini yaitu perusahaan dapat mengkonsentrasikan semua sumber daya dan keahlian pada satu produk atau layanan. Strategi diversifikasi adalah perusahaan beroperasi di beberapa yang berbeda, tetapi pada dasarnya terkait bisnis, industri, atau pasar pada waktu yang sama, di mana strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi yang unik di satu pasar untuk memperkuat daya saingnya. Strategi diversifikasi adalah perusahaan beroperasi di beberapa industri dan pasar yang saling tidak terikat. Kedua, strategi bisnis atau bisnis strategi meliputi strategi diferensiasi adalah membangun dan mempertahankan citra baik nyata atau dirasakan bahwa produk atau jasa yang pada dasarnya unik dari produk atau jasa lain di segmen pasar yang sama. Strategi kepemimpinan daya adalah fokus pada pencapaian prosedur pengoperasian yang sangat efisien sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan pesaingnya, yang memungkinkan untuk menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah. Strategi fokus adalah target setiap jenis produk yang spesifik untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu, yang memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan fitur dari produk-produk tertentu. Yang ketiga, strategi bisnis atau bisnis strategi. Kasus 1.
Strategi Toyota bertahan di pasar Indonesia dari tahun ke tahun termasuk stabil. Pangsa pasar Toyota sendiri berkisar 34-35%. Meskipun banyak pesaing pada tahun ini, tetapi tidak membuat pejuang Toyota menurun. Strategi yang dipakai Toyota ada 3, yaitu produk, pelayanan, dan jaringan. Karena 3 hal ini membuat Toyota bertahan di pasar Indonesia. Toyota juga memiliki 265 cabang terbesar di Indonesia. Keberhasilan Toyota dalam menguasai pasar Indonesia membuatnya tidak ragu lagi menghadapi pesaing karena konsumen telah banyak mengenal dan mempercayai produk-produknya. Pertanyaannya, strategi internasional dan strategi domestik apakah yang dilakukan oleh Toyota dalam menguasai pasar mobil nasional di Indonesia? Jawab, menurut kami, strategi internasional yang dilakukan Toyota yaitu strategi bisnis atau bisnis strategi. Karena di sini Toyota membangun dan mempertahankan citra produk atau jasa seperti pelayanan dan memperluas jaringan untuk memasarkan produknya. Dan dalam strategi bisnis ini juga ada strategi fokus yang dilakukan Toyota dalam meningkatkan produknya dan menyesuaikan produk-produk apa saja yang dibutuhkan pada suatu wilayah tertentu serta fitur-fitur apa saja yang cocok digunakan dalam suatu produk di suatu wilayah. Dalam strategi domestik Toyota lebih menekankan pada keunggulan produk dan jasa. Untuk produk Toyota selalu meningkatkan fitur-fitur yang digunakan dalam produk-produk agar tidak kalah dengan pesaing yang ada. Untuk jasa, Toyota menyediakan beberapa jasa atau pelayanan seperti servis gratis beberapa bulan untuk pelanggan yang membeli mobil baru.